Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan nanti juga dilanjutkan dengan latihan soal untuk materi notasi sigma. Notasi sigma itu dilambangkan dengan huruf seperti ini, ya, agak mirip huruf E tapi ya agak beda juga ya. Oke, nggak masalah. Ini kemudian lambangnya seperti ini. Nanti ini, nah ini ya, digunakan untuk menuliskan operasi bentuk penjumlahan dalam bentuk yang singkat, ya, tidak terlalu panjang. Kemudian secara umum notasi sigma dapat dinyatakan dengan bentuk seperti ini. Ya, jadi kalau di sini menggunakan UI atau fungsi I, di mana nanti ya ini UI itu bisa dinyatakan sebagai fungsi dari I atau bisa juga disebut sebagai suku ke I, ya nggak ada masalah. Jadi nanti yang penting unsur I-nya yang diganti. Nah, suku ke I. Kemudian nanti I, karena yang di sini posisinya dari yang bawah, dia disebut sebagai batas bawah. Kemudian yang N ini, yang posisinya di atas, ya otomatis disebut sebagai batas atas. Dan di sini yang penting juga informasinya adalah I sampai dengan N, ya jadi batas atas dan bawahnya nanti adalah dia bilangan asli. Ya, jadi bilangan asli itu apa? Bilangan yang 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Saya beri contoh, misalkan untuk contoh yang pertama. Ini sigma untuk I mulai dari 1 sampai dengan 3, fungsi 5I. Berarti kayak gini konsepnya ya. I dari 1 sampai 3 itu artinya I-nya ya 1, 2, sampai 3. Ya, 1 sampai 3 bilangan asli. Jadi 1, 2, 3. Sigma itu maknanya penjumlahan. Berarti ini kalau dibaca secara umum, penjumlahan dari 5I di mana I-nya bergerak dari 1 sampai 3. Berarti I yang kita mulai dari 1, 5 kali 1. Sigma itu artinya dijumlahkan dengan kalau yang I-nya diganti 2 dengan kalau I-nya diganti 3. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan yang di atas 4 ya sampai 4 ya. Kalau yang misalkan di bawah mulai dari 2 ya berarti yang satu ini enggak ada ya. Jadi I bergerak dari 1 sampai 3 maknanya 1 2 3. 5I ya berarti nanti I-nya diganti 1, diganti 2, diganti 3. Maknanya sigma adalah semua unsur yang tadi dijumlahkan. Berarti seperti ini. Setiap I-nya diganti nilai bilangan langsung dijumlahkan. Setelah itu ya tinggal perhitungan saja ya. 5 kali 1, 5 tambah 5 kali 2, 10 tambah 5 kali 3, 15. Jadi kalau kita bisa ditentukan nilai dari sigmanya, berarti ya jawaban akhirnya 30. Ya, seperti itu. Untuk soal yang kedua, di sini sigma batas bawahnya mulai dari 2. Ya, jadi batas bawah itu tidak selalu dari 1. Sehingga kita membayangkan A-nya mulai dari 2 sampai 5. Berarti maknanya A-nya diganti 2, 3, 4, sama 5. Ya, A yang di dalam kurung ini kita ganti 2 dulu. Berarti 2 kali 2 tambah 1. Dijumlah ya dengan yang kalau kita ganti 3, 2 kali 3 tambah 1. Jumlah lagi. Kita ganti 4. Dijumlahkan sekali lagi dengan yang angka 5. Nah, jadi makna notasi sigma itu seperti itu ya. Setiap unsur diganti dengan A sampai 5. Kemudian semua yang kita hitung tadi kita jumlahkan. Ya. Setelah sampai di tahap ini ya itu tinggal teknis perhitungannya saja ya. Kalau kita mau menghitung secara hasilnya, ini 2 kali 2 tambah 1 berarti 5. 2 kali 3 tambah 1 berarti 7. Selanjutnya 9 ditambah 11. Maka ini kalau dijumlahkan semua tentu nilainya adalah 32. Nah, berarti nilai dari sigma A sampai sama dengan 2 sampai 5 untuk fungsi 2A plus 1 adalah 32. Kemudian ini bentuk 3. Nah, ini biar kalian paham perbedaan antara bentuk nomor 2 terutama dengan yang nomor 3. Kalau yang nomor 3, yang 2E² min 9 ini tidak
dikurung, berarti apa? Yang menjadi satu kesatuan itu yang ini. Ya, ini satu kesatuan, kemudian baru dikurangi 9. Ya, kalau yang nomor 2 karena ini dikurung berarti setiap unsurnya dimasukkan ke sini. 2 kali 2 tambah 1. Kalau diganti 3, 2 kali 3 tambah 1. Selalu ada plus satunya terus karena dikurung. Nah, itu ya. Kalau yang ini, kalau tanpa kurung, berarti yang kita anggap atau yang kita hitung dalam bentuk sigma itu hanya yang 2K kuadrat. Ya, jadi variabelnya itu bisa bebas ya, bisa I, bisa A, bisa K, terserah kamu yang membuat soal. Ya, oke, sekarang kita hitung K-nya bergerak dari 3 sampai 4. Ya, berarti hanya 3 sama 4. Ya, kita ganti K-nya dengan 3 sama 4. Berarti 2 kali 3 kuadrat dijumlah. Ya, selalu kalau sigma itu dijumlah, kita ganti yang 4. 2 kali 4 kuadrat. Ya, 2 kali 4 kuadrat. Nah, kemudian ini notasi sigmanya itu yang ini. Kemudian kalau ada embel-embel di belakang dikurangi 9, ya berarti hasil yang setelah notasi sigmanya dihitung, terakhiran dikurangi 9. Beda dengan soal yang nomor 2 tadi. Kalau nomor 2 tadi berarti setiap unsur ditambah 1 semua. Ya, karena ini dikurung. Nah, itu perbedaan kalau kita menggunakan tanda kurung atau tidak. Jadi kalian harus jeli ya. 2 kali 3 kuadrat. Berarti ngitungnya 3 kuadrat dulu. 9 kalikan 2. Berarti 18. Yang suku berikutnya 4 kuadrat 16 kalikan 2 32. Baru kemudian ini kurangi 9. Ya, ini dijumlahkan ketemu 50 dikurangi 9 maka kita peroleh 41. Ya. Jadi seperti itu konsep atau penggunaan notasi sigma dalam perhitungan matematika. Nah, sebelum video ini saya akhiri, ini ada latihan soal ya 3 nomor saja cukup untuk mengetes atau menguji pemahaman kalian terkait materi yang barusan saya jelaskan. Jadi konsep atau caranya persis sama, ya ini hanya ganti angkanya saja. Ya, kalau kayak nomor 2 ini hanya dari 1 sampai 8 agak banyak ya, hanya masalah ngitungnya agak banyak saja ya, tapi kan konsepnya sudah bisa. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan konsep notasi sigma pada kesempatan kali ini. Nanti akan saya lanjutkan di materi berikutnya ya. Sampai jumpa.